wabarakatuh. Jadi pada tugas kali ini kami melakukan review dan wawancara di Museum Lambung Mangkurat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Lestari. Nama saya Meisi Aura Putri. Nama saya Huda Nasira. Nama saya Wanda Samanuraini. Nama saya Dinda Sosenisa. Nama saya Abdian Rasul. Nama saya Delia Kamila. Nama saya Aridatu Sofia. Nama saya Naila Faza Skianor. Menonton. Ngapain? Makan guys. Mereka belum sarapan, sarapan. Hai guys. Hari ini kami baru sampai di Museum Lambung Mangkurat. Ini museumnya. Masuk. Oke, kami ke dalamnya. Guys, follow us. Masuk guys. Jadi kita masuk. Fotografer guys. Dulu om. Jadi kami hari kita habis berfoto-foto sama Kami mau guys, karena perjalanan kita jauh dari Banjarmasin ke Banjarbaru, kita mau mulai tua. Wanda Dani. Let's do it. Selanjutnya ada seni tari dan teater khas adat Banjar. Di sini contoh tari kuda gepang dan tari topeng. Untuk nama alat-alatnya sendiri bisa dilihat di sini. Ada babon. Babun, saron, agung besar. Kecil, kangsi, kanong, pakaian wayang gong Hanoman, pakaian wayang gong Temunggung, Topeng Gajah Barong, topeng Penampi, topeng Kelana, topeng Panji, Subra Semar, Jenaka, Dharma Kusuma, Nala Gareng, Bagong, Jambulita, Bima, Gunungan, Barencong, Kalir Wayang, Peti, Peralatan Tabung. Jadi peralatan musik tradisional ini dibuat dari bahan alam seperti kayu, bambu, kulit binatang, dan serat tanaman. Serat yang kuat serta keuletan dari bahan yang digunakan memungkinkan peralatan musik dibentuk untuk menghasilkan bunyi-bunyi yang indah. Peralatan musik dimainkan dengan nada pentatonik, diatonik, gesek, tiup, dan pukul. Ada kalanya alat musik itu dimainkan kolosoal, misalnya pada kesenian hadrah untuk mengantar pengantin alat adat Banjar, pejabat, ataupun tamu negara. Ini ada topeng, tari topeng. Jadi tari topeng sudah sangat jarang dipertunjukkan kecuali oleh orang-orang keturunan tertentu yang merasa wajib menjaga kelestarian topeng ini. I have some trouble
Banjar tuh. Keingatan rumah pulang punas, rumah punan tinggi. Bahari wayang Rumah adat Banjar Bumbungan Tinggi ini khusus ditempati oleh keluarga bangsawan dan dibangun dari kayu ulin dengan ciri-ciri rumah di atas tiang dan atapnya menjulang tinggi. Halo guys, kita selanjutnya. Ini ada kawin halat. Kawin halat ini bertujuan untuk menyekat antara ruang tamu atau paluaran dengan ruang tengah atau palendangan. Karena itu tuh penambahnya. Tapi kan ada keramik-keramik di sini Bu. Mana? Bu, parah mama ibu. Bu, Agus lapar bu. kota baru gunungnya Bamega. Selanjutnya ada rumah tradisional Banjar. Kalian bisa lihat ya tuh ada beberapa. Ini ada rumah joglo, cacak burung, palimasan, gajah manyusu, gajah baliku, palimbangan, balai bini, tandah alam. I have some trouble keeping track of where I started. My friends have occupations now, and some have yards and tending gardens. Please don't leave. Jadi dari tipe-tipe semua rumah Banjar ini bukan hanya untuk didiami tapi juga untuk status sosial bagi rakyat Banjar. Sepertinya ini ada balai bini dihuni untuk putri raja yang sudah menikah atau keluarga di pihak permaisuri. Ada teknologi tradisional. Di sini tuh ada kerajinan Kuningan Negara berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan keahlian teknik mencampur logam dengan metode cetak tuang. Benda-benda ini dibuat dengan bahan lilin lebah, dilapisi tanah liat dan diberi lubang, kemudian dibakar sehingga tanah liat menjadi keras dan mencair. Cetakan dari tanah liat itu dituangi cairan kuningan, didinginkan, dipecah cetakannya, kemudian hasil cetakan halus menggunakan kirir dan atau gurinda. Koleksi ada di dalam sini. Pertama ada lilin wangi, ada cetakan lilin pola, palu kayu, anak pirikan, ceret, katam, anggan kecil, lasung kuningan dan alu, roda kapal, piala serta pola cetakan. Di sebelah sini ada peralatan buat pandai emas. Pandai emas merupakan untuk menciptakan hiasan-hiasan pada zaman dulu. Tetapi pandai emas ini memerlukan teknik pembuatan untuk membentuk, mengukir ragam hias dan menghalus emas untuk dijadikan perhiasan. Jadi koleksi yang ada di sini satu cetakan, penumbuk, tuangan atau cetakan, habis itu acuan, landasan, gunting, patul, tukul kecil, tang penjepit, gergaji, kikir, sanglingan, peti pandai emas, lempengan, dan perhiasan wanita.
Upacara mandi baya dilakukan menurut adat setempat sebagai usaha untuk memberikan perlindungan dan keselamatan pada bayi dalam kandungan serta ibu hamil dan melahirkan anak. Jadi bahan-bahan untuk mandi baya ini ada tempat minyan dan dupa, tempat lilin, gayung mandi, padudusan, sasangga tutup, kadak wantan, panginangan segi 8, dan tombak. Guys, jadi di belakang kita ada kamar pengantin dari adat Banjar. Jadi kamar pengantin dari adat Banjar ini mempunyai latar belakang budaya keraton Banjar. Martapura terlihat sangat mulia dengan tempat tidur pengantin yang dilengkapi dengan ada kain kelambu, lemari antik, meja marmer, dan kotak perhiasan penginangan yang keseluruhan ornamennya banyak dipengaruhi oleh kebudayaan pada zaman Islam dan kolonial. Jadi di dalam kamar pengantin ini tuh ada tabir air guci, ada kelambu, ada palisir, ada tilam atau kasur, ada bantal, guling, gunungan, dinding keliling, meja marmer, tata tudung, panginangan, caper kuning, botol tanah, terus ada risna dan peti. Halo guys, jadi selanjutnya ini ada pelaminan khas Banjar. Biasanya juga sering disebut dengan penataian. Jadi dalam sini ada beberapa alat-alat properti yang digunakan pelaminan, dan ini identik dengan warna kuning sesuai dengan warna khas Banjar. Pertama, kain penutupnya harus bermotif pancar matahari yang bermakna terang benderang, memberi cahaya atau warna dalam kehidupan. Tapi bagi keturunan raja atau bangsawan harus berwarna kuning karena warna kuning dianggap warna derajat. Hai guys, jadi kami akan menjelaskan tentang mengantar jujuran. Jadi mengantar jujuran ini dimana pihak laki-laki diharuskan memberi sejumlah uang dan barang kepada pihak perempuan. Sini. Tuh, coba lihat di sini ya contohnya. Ini barang-barang Barang-barang Gasa. buat jujuran. jujuran. Mas kawin untuk seorang pengantin. Itu ada kayak bunga-bunga. Itu duit lo tuh. Ya. Uangnya dikeluarkan ada, pasti kalian tahu. Iya, jadi tujuan dari pengantar jujuran itu untuk melamar anak gadis mengajak ke dalam ikatan perkawinannya. Jadi selanjutnya ada kepala naga. Kepala naga ini merupakan sampung atau kepala dari sampan. Biasa digunakan untuk mengarak pengantin. Kepala naga ini merupakan simbol penolakan bala dan juga sebagai pencerah dalam hubungan, dan diharapkan dalam hubungannya langgeng tanpa ada bencana dan lain-lain. Tanpa ada Karena ya naga ini merupakan simbol penolak bala. Ini ada yang warna merah, kuning, dan itu biasanya buat nanang galuh. Ya, penyambut tamu. Tapi biasanya kalau di Banjarmasin itu yang kayak gini guys. Ini yang merah. Ini yang merah. Kuning dengan hijau. Nanang Galuh Banjar
ruangan bersejarah. Ada zaman batu. Ini ada tulang gajah. Contoh tulang gajah. Terus ada di sebelah. Ini ada koin, Ini ada koin. koin zaman dulu. Ini mata uang. Ya, mata uang zaman dulu. Terus di sini ada dioraman goa. Sebelum ada rumah, mereka tinggal di goa. Mari kita jadi di depan sini ada singgah gajah. Kita langsung disambut dengan singgah Kerajaan Banjar Kumaran. Jadi kenapa? Jadi sebelum terjadi guys. Selanjutnya ada Candi Laras. Jadi Candi Laras ini merupakan salah satu bukti bahwa agama Hindu pernah masuk ke Kalimantan Selatan. Ini beberapa peninggalan dari Candi Laras yang merupakan candi dari agama Hindu. Teneng. Hai guys, jadi di sini tuh ada gamelan keraton. Gamelan keraton biasanya digunakan untuk menyambut tamu ataupun upacara, dan iramanya itu disesuaikan dengan upacara ataupun sambutannya. Jadi selanjutnya ada yang VOC. Ini ada gitu. Jadi Belanda menggunakan meriam sebagai senjata di kapal-kapal dan di benteng-benteng. Ini ada Senjata api dan kompas. Perlawanan dalam perang Banjar terjadi di darat dan di perairan. Selain meriam, Belanda menggunakan bendil dan pistol. Belanda juga menggunakan kompas sebagai penunjuk arah dalam perjalanan laut ataupun di darat. Ini kompas. Kalau kalian mau tahu itu senapan. Selanjutnya ada Bandul borgol kaki. Jadi bandul borgol kaki ini digunakan sebagai pemberat pada ujung borgol kaki tahanan agar tidak melarikan diri. Dan di sebelah sini ada sungga, merupakan salah satu senjata yang digunakan pada perang Banjar di daerah benteng Gunung Madang. Selanjutnya ada senjata perang gajah. Jadi kalian bisa lihat di sini ada bermacam-macam jenis senjata. Ada keris hitam, ada belitung, perang bungkul, perang meriam lele, dan lain-lain. Sini ada juga nih salah satu senjata juga. Jadi di sini ada mandal, talabang, tombak bersampit, damak, sulit, dan tempat surau. Oke, di sini ada foto-foto. Jadi di sini ada peninggalan Raja Pagatan atau peninggalan dari Kerajaan Bugis Pagatan. Ada foto-foto keluarga, alat rumah tangga, peralatan hias, senjata tajam, dan lain-lainnya. Ini foto keluarga beliau. Raja-raja kerajaan ada. Nih raja-rajanya. Raja-raja Di kerajaan. situ ada nama-nama. Ada Lapang Ewa, Lapang Abdi, Tamaliweng, Arung Daing Mangkau, Arung Abdul Karim, Lama Karau, Andi Tangkung, Arung Abdurrahim. Oke. Welcome to Pahlawan Nasional. Ini ada berapa atas Jadi kayu tangi guys. Wah, ternyata di kayu tangi. Siapa rumahnya di kayu tangi? Wahid. Dan TNI Hasan Basri. Siapa yang Lahirnya di kandangan siapa orang kandangan angkatan Bukan. Ada Pangeran Muhammad. Lahir di Martapura. Wow. Ada Kiai Ilham Khalil. Lahirnya di Kalimantan Selatan di Satuy. Nih kita mau ke kantin museum guys. Kayaknya kita bakalan minum karena kami kehausan di dalam museumnya panas sekali. Akhirnya tidak nyala guys di dalam museum guys. Jadi Kami mau wawancara bersama Bapak siapa Pak? Bapak Bahri biasanya. Oh, Bapak Bahri.
Jadi Pak, kami dari SMA 1, kami ini dapat tugas gasan nge-review lah tempat bersejarah sama wawancara. Jadi kami hendak mewawancara Pian. Jadi Pian ini di sini sebagai apa Pak? Saya di museum sebagai pemandu. Biasanya sih membawa anak-anak TK, SD untuk melayani mereka, menyampaikan benda apa saja sih yang ada di Museum Lampung Mangkurat seperti itu, dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Apa nih muridnya nih? Oke, Bapak baru aja kah jadi pemandunya itu atau udah lama? Saya jadi pemandu itu baru 2017 kemarin. 2017. Lumayan lama. Oke. Berapa tahun tuh berarti? 5 tahun. 5 tahun. Bisa ceritakan lah Pak, sedikit deh sejarah tentang Museum Lampung Mangkurat. Yang Pian tahu. Oke. Oke. Singkatnya lah. Sejarah Museum Lampung Mangkurat. Jadi sebelum ada Museum Lampung Mangkurat ini, kita sudah ada punya museum. Namanya dulu itu adalah Borneo Museum tahun 1907. Nah, itu dikelola oleh Belanda zaman itu. Tempatnya itu adalah sekarang menjadi bagian daripada Masjid Sabilal Mutadin. Bagian situ ada. Oke. Lalu museum ini bubar karena Jepang datang. Maka barangnya itu akan menjadi rebutan tentara Jepang waktu itu. Jadi Borneo Museum itu bubar. Oke. Lalu ada lagi museum namanya ada Museum Kalimantan tahun 1955. Nah, Museum Kalimantan tahun 1955 juga tidak bertahan lama karena di Banjarmasin sering terjadi kebakaran, maka ikutlah terbakar dan barangnya habis terbakar. Oke. Lalu semangat untuk menyendirikan museum tetap ada. Lalu pada tahun 1967, lupa tanggalnya saya lah. Tahun 1967 ada lagi berdiri museum namanya Museum Banjar. Tahun 1967 berdiri Museum Banjar yang dimotore atau diprakarsai oleh Bapak Kiai Haji Amir Hasan Bundan. Nah, di Banjarmasin juga letaknya, dan museum ini juga tidak bertahan lama karena tidak dikelola oleh orang ahli. Lalu pada tanggal 10 Januari 1979 diresmikanlah Museum Lampung Mangkurat ini, dan barang yang ada di Museum Banjar tadi dipindahkan atau bahasanya diintegrasikan atau dimasukkan ke Museum Lampung Mangkurat dan berdirilah sampai sekarang. Oke, nah itulah jadi museum sejarah singkatnya itu dari Borneo Museum 1907, lalu Museum Kalimantan 1955, Museum Banjar 1967, lalu Museum Lampung Mangkurat. Oke, 1979, 10 Januari 1979. Oke, terima kasih. Itulah kira-kira sejarah singkat yang ada di museum kita Lampung Mangkurat. Tapi sekarang kita Kalimantan Selatan sudah ada beberapa museum yang khusus. Seperti di Banjarmasin, Museum Masakan. Ada lagi di Kandangan, Museum Rakyat. Pernah ke sana belum? Belum. Atasnya sih di sini ada Museum PDAIM di belakang sini. Ya di belakang di daerah Pinus. Ya, jadi sudah ada beberapa. Jadi ada museum itu kalau menurut kepemilikan ada museum pemerintah, ada museum swasta. Kalau jumlah barang menurut barang itu ada museum umum, ada museum khusus. Kalau barang-barangnya atau koleksinya. Oke, banyak sih. Oke, terima kasih. Kalau yang mengelola di museum ini jadinya swasta tadi atau pemerintah Pak? Pemerintah. Kalau kita ini kan maunya kalau museum negeri provinsi Kalimantan Selatan, berarti itu dikelola, dibiayai oleh pemerintah. Oke. Termasuk seperti saya ini kan digaji pemerintah. Oke. Ada lagi kan? Untuk barang-barang yang di dalam itu semuanya masih asli semua atau ada beberapa yang udah direplika? Oke.
barang museum itu kita sifatnya ada yang asli, ada yang replika. Oke, yang replikanya itu kita di situ ada apa? Kursi emas. Oke. Yang raja tadi Pak. Ya, kursi emas singgasana. Oke. Lalu ada lagi apalagi payungnya tadi. Oke, itu yang saya tahu ya. Oke. Kenapa jadi kita dikasih replika? Karena zaman masih pemerintahan dulu kan. Jadi tujuan dipusatkan ke nasional itu supaya tamu-tamu yang tidak sempat ke daerah itu bisa melihat nasionalis seperti kita itu. Kita dari Kalimantan Selatan ini, dari Kalimantan Barat ini, dari Kalimantan Selatan ini dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tamu-tamu asing itu bisa melihat secara di situ secara singkat. Iya. Berarti ini masih banyak yang asli lah Om. Masih banyak yang asli. Ada kan tanya guys. Kayaknya udah nggak ada nih. Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala salah hilap. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita ya semua, dan kita selalu diberikan kesehatan seperti itu. Terima kasih. Jadi Mas Om. Jadi sekian wawancara dari kami. Terima kasih buat Bapak Fahri sebagai narasumber kami. Oke. Sudah menjelaskan tentang Museum Mangkurat ini. Ya. Masih Pak. Masih sama-sama. Oke. SMA Negeri 1 Banjarmasin. Mantap.